warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Maharanisa Fitri, mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi sejarah yang ada di Indonesia. Saya akan menceritakan cerita rakyat, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjudul Asal Mula Pulau Mas. Dahulu kala, ketika Indramayu masih berupa hutan lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas, juga para makhluk halus, datanglah ke lembah Sungai Cimanuk seorang kesatria dari desa Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah sekarang. Ia bernama Raden Wiralodra. Tugasnya adalah membuka hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk atau pedukuhan. Dalam menjalankan tugasnya, Raden Wiralodra ditemani oleh seorang pembantu setia dan sakti mandraguna bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih, keduanya berjalan hendak menuju ke lembah Sungai Cimanuk. Karena tidak tahu jalan, keduanya justru tersesat di sebuah hutan di lembah Sungai Citarum. Di sini keduanya bertemu dengan seseorang yang mengasingkan diri dari keramaian dunia, Ki Sidum namanya. Karena tidak tahu jalan menuju ke lembah Sungai Cimanuk, Ki Sidum meminta keduanya untuk tinggal beristirahat 1 malam. Ki Sidum juga memberikan kepada Raden Wiralodra seekor kijang kencana yang akan menjadi penunjuk jalan. Keesokan harinya, Raden Wiralodra beserta Ki Tinggil melanjutkan perjalanan dengan mengikuti kijang kencana. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Raden Wiralodra sampai juga di lembah Sungai Cimanuk. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua kemudian mulai bekerja membabat hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Rupanya, di hulu Sungai Cimanuk berdiri kerajaan gaib yang membawahi 12 kerajaan gaib lainnya yang lebih kecil. Penguasa kerajaan gaib tersebut bernama Budi Paksa. Sementara kerajaan gaib lainnya yang lebih kecil diantaranya kerajaan Tanjung Bong dengan raja yang bernama Kala Cungkring dan kerajaan Pulau Mas dengan rajanya bernama Raden Werdinata. Pada bulan ketiga, para makhluk halus yang tinggal di daerah tersebut mulai melakukan gangguan. Mereka marah karena tempat tinggal mereka dihancurkan oleh Raden Wiralodra. Namun, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil mampu mengatasi gangguan para makhluk tersebut. Karena tidak berhasil mengusir Raden Wiralodra, para makhluk halus tersebut melapor kepada raja mereka, yaitu Budi Paksa. Mendengar laporan warganya, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapatis Bujawaris segera mendatangi Raden Wiralodra dan Ki Tinggil untuk meminta mereka menghentikan pekerjaan mereka. Namun, Raden Wiralodra menolak yang mengakibatkan keduanya bertarung hebat dengan mengerahkan kesaktian masing-masing. Setelah sekian lama bertarung, Maharaja Budi Paksa dan Mahapati Bujawaris akhirnya mengakui kesaktian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Raden Wiralodra mengurung Maharaja Budi Paksa di dasar muara Sungai Cimanuk, sedangkan Mahapati Bujawaris melarikan diri untuk meminta bantuan. Bala bantuan pun datang. Para raja makhluk halus datang menyerang Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Namun semuanya berhasil dilumpuhkan kecuali Raden Werdinata, para kerajaan jin Pulau Mas. Rupanya kesaktian Raden Werdinata mampu mengimbangi kesaktian Raden Wiralodra. Akibatnya mereka terus bertarung hingga 12 bulan lamanya. Untuk menghindari pertarungan yang berlarut-larut tanpa henti, Kala Cungkring, raja kerajaan jin Tanjung Bonang, mengusulkan perdamaian. Selama berdebat selama beberapa saat, akhirnya keduanya menerima usulan Kala Cungkring untuk berdamai. Untuk menjalin persahabatan, Raden Werdinata menyerahkan anaknya, Putri Intan, menjadi istri Raden Wiralodra. Sejak kesepakatan perdamaian tersebut, tugas membabat hutan untuk lahan pemukiman penduduk menjadi cepat terselesaikan. Raden Wiralodra sendiri menjadi raja pertama di kerajaan Sungai Cimanuk agar diberi kebebasan untuk hidup Kerajaan Lembah Sungai Cimanuk yang saat ini merupakan daerah Kabupaten Indramayu. Sementara Raden Werdinata dan para pengikutnya memohon kepada Raden Wiralodra agar diberi kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Mereka berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi, terutama keturunan Raden Wiralodra. Tentu saja permintaan ini dikabulkan oleh Raden Wiralodra. Maka pergilah Raden Werdinata dengan para pengikutnya menuju ke sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Pulau Mas. Ia menetap di pulau itu hingga kini. Sekian cerita rakyat berjudul Asal Mula Pulau Mas yang telah saya presentasikan.
Kiranya salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.